Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rustiani. Saya dari kelas TI 22C dengan NIM 20220040040003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan judul Komunikasi Antar Proses dalam Pengolahan Data. Sebelumnya, komunikasi antar proses atau interprocess communication atau IPC adalah mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama maupun komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Pentingnya komunikasi antar proses dalam pengolahan data yaitu untuk memastikan proses-proses yang berjalan pada satu atau beberapa komputer dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Yang kedua, memastikan data yang dihasilkan oleh suatu proses dapat digunakan oleh proses lainnya secara efisien dan akurat. Yang ketiga, dalam sistem paralel dan terdistribusi, komunikasi antar proses sangat penting untuk memastikan proses-proses yang lain berjalan pada beberapa komputer dapat saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik. Dan yang terakhir, pemilihan cara komunikasi antar proses yang tepat sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keakuratan pengolahan data. Berikut beberapa proses dalam pengolahan data. Yang pertama ada input atau pemasukan, yaitu tahap pengumpulan data awal dari berbagai sumber. Yang kedua ada transformasi, yaitu pengolahan dan modifikasi data sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada penyimpanan atau storage, yaitu penyimpanan data yang telah diolah dalam berbagai bentuk penyimpanan. Yang keempat ada analisis, yaitu ekstraksi wawasan dari data yang telah disimpan. Kemudian ada output atau keluaran, yaitu penyampaian hasil pengolahan data kepada pengguna atau sistem lain. Manajemen proses, yaitu pengaturan alur kerja dan koordinasi antar berbagai tahapan proses. Dan yang terakhir, pengawasan monitoring, yaitu pemantauan kinerja dan integritas data selama proses pengolahan. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi antar proses. Yang pertama ada synchronous communication. Dalam komunikasi sinkron, proses pengiriman dan penerima data pada saat yang sama. Proses pengirim dan penerima harus berada dalam keadaan siap atau ready secara bersamaan. Contohnya panggilan telepon langsung. Yang kedua ada asynchronous communication. Dalam komunikasi asinkron, proses pengirim dan penerima tidak perlu beroperasi secara bersamaan. Data dikirim tanpa menunggu proses segera, contohnya email atau pesan teks. Kemudian ada satu ke satu versus satu ke banyak. Yang pertama ada komunikasi satu ke satu, yaitu data dikirim antara dua proses secara langsung. Pengiriman data adalah hubungan satu lawan satu, contohnya panggilan telepon pribadi. Yang kedua ada komunikasi satu ke banyak, yaitu data dikirim dari satu proses pengirim ke banyak proses penerima secara bersamaan, digunakan untuk mendistribusikan informasi kepada banyak pihak, contohnya siaran radio atau TV. Kemudian ada alat komunikasi antar proses. Yang pertama ada shared memory, yaitu teknik di mana beberapa proses dapat mengakses dan memanipulasi data yang disimpan dalam wilayah memori bersama. Keuntungannya yaitu kecepatan tinggi karena data tidak perlu dikirim ulang. Kemudian, komunikasi efisien untuk data yang perlu sering dibagikan antara proses. Yang kedua ada interprocess communication atau IPC. IPC adalah kumpulan metode yang memungkinkan proses berinteraksi satu sama lain dan berbagi data. Contoh metode IPC yaitu PIPS, yaitu menggunakan saluran atau pipes untuk mengalirkan data antara proses. Yang kedua ada message queues, yaitu proses mengirim dan menerima pesan melalui antrian pesan bersama. Yang ketiga ada socket, yaitu komunikasi jaringan antara proses di mesin yang berbeda. Dan yang terakhir ada shared memory, yaitu membagikan memori antar proses. Kemudian ada keamanan komunikasi antar proses. Pentingnya keamanan. Keamanan dalam komunikasi antar proses adalah aspek kunci dalam pengolahan data.
Kemudian penting untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, keamanan data sangat krusial dalam menghindari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan informasi. Potensi ancaman. Ada dua potensi ancaman, yaitu ancaman termasuk peretasan atau hacking perusahaan data dan pencurian informasi rahasia. Dan yang kedua, data yang tidak aman dapat merusak reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan menimbulkan kerugian finansial. Kemudian upaya apa sih untuk kita agar dapat mengamankan komunikasi antar proses? Yaitu ada yang pertama, penggunaan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim antar proses. Yang kedua, autentikasi untuk memastikan bahwa proses yang diizinkan yang dapat mengakses data. Dan yang terakhir, menerapkan praktik-praktik terbaik dalam manajemen keamanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi resiko. Jadi kesimpulannya, komunikasi antar proses adalah unsur penting dalam pengolahan data yang efisien. Berbagai jenis komunikasi seperti sinkronus dan asinkronus, serta satu ke satu dan satu ke banyak memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data. Alat komunikasi antar proses seperti shared memory dan IPC memiliki peran masing-masing dalam efisiensi dan fleksibilitas komunikasi. Keamanan data adalah kunci dalam melindungi informasi dalam aliran komunikasi antar proses. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa pengolahan data yang efisien dan aman memerlukan pemahaman yang baik tentang komunikasi antar proses. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar, komunikasi antar proses dapat membantu organisasi mengoptimalkan pengolahan data dan menjaga keamanan informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.